gratisan ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Aldan dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk rapi, belum belajar, marilah kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini siapa yang tidak masuk soli solihah? Alpati kenapa? Sakit. Kalau Rega yang rumahnya dekat, siapa yang rumahnya dekat? Lagi hajatan, Bu. Oh, lagi hajatan. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita akan melakukan pembiasaan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ada yang sudah hafal? Sudah. Oke, sudah hafal. Ibu pengen salah satu pimpin ke depan dong. Siapa ya? Oke, boleh Neng Ica, silahkan. Tetap dipuja-puja bangsa. Hari ini kita akan bertadarus Quran surat Al-Insyirah. Ada yang sudah hafal? Sudah. Alhamdulillah hafal. Oke, kalau begitu kita baca bareng-bareng dengan membaca ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak bika farghab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, solihah, ibu tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan, jangan lupa untuk membaca Al-Quran di rumah walaupun hanya satu hari satu ayat. Biar kita semakin semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. ada salah satu hadis, barang siapa yang menginginkan keduanya juga bisa dicapai dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting solihah, jangan pernah malas belajar. Solihah, mari kita refleksikan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita buat, masih ingat? Satu? Tertib. Bagus. Yang kedua? Disiplin. Yang selanjutnya? Aktif. Tertib, disiplin, dan aktif. Sekarang kita refleksi bareng-bareng. Kira-kira nih, kesepakatan kelas mana yang sudah berjalan dengan baik dan rutin? Tertib. Yang harus ditingkatkan lagi yang mana? Disiplin. Nah, solihah, harapannya kesepakatan kelas yang sudah kita buat bisa kita lakukan bersama-sama dengan konsisten. Karena itu sudah menjadi dasar atau fondasi yang sudah kita sepakati bersama agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Masihkah kalian ingat pembelajaran terakhir di semester yang lalu? Iya. Ada yang ingat, ada yang tidak. Coba yang masih ingat, angkat tangannya. Haris, apa Riz? Kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, bagus sekali, kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Nah, hari ini di semester yang baru ini kita akan belajar bab baru mengenai mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kalian terlebih dahulu simak video yang akan Ibu tayangkan. Wattini wazzaitun. Bagaimana perasaan kalian tadi setelah mendengarkan Quran surat At-Tin? Tenang, apalagi? Tartil, apalagi? Bagus. Mengapa membaca Al-Quran harus memperhatikan tajwid dan makhrajnya? Kenapa kira-kira? Agar menjaga kesucian arti dari ayat Al-Quran tersebut. Bagus sekali, tepuk tangan buat Haris. Nah, betul solihah.
salah satu alasan mengapa kita penting untuk mempelajari hukum tajwid dan makhraj adalah agar kita bisa menjaga kesucian makna dari ayat-ayat Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik mampu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Kita harus mempelajari materi tentang hukum tajwid tadi karena itu sebagai dasar agar kita bisa membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Biar seperti tadi yang ada di video, bacaannya tartil dan bagus. Pengen tidak bisa baca Quran yang seperti itu? Nah, kalau begitu ayo kita pelajari bersama. Quran surat At-Tin itu diambil dari kata watini pada ayat pertama Quran surat At-Tin yang artinya buah tin. Pernah melihat atau mendengar buah tin? Nah, Quran surat At-Tin ini merupakan Quran surat urutan ke-95 dalam Al-Quran. Quran surat At-Tin tergolong Quran surat Makkiyah. Kenapa? Makkiyah itu berarti Diturunkan sebelum hijrah. oke, bagus, diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Quran surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Mari kita baca bersama Quran surat At-Tin. Kita mulai dengan sama-sama membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Watini. Nah, di sini huruf ta-nya itu dia bertasdid. Jadi bukan watini tapi watini. Dia musyaddad. Musyaddad itu berarti tebal, double huruf T-nya. Watini. Nah, terus tadi ada nih wahadzal. Ini huruf dza bukan huruf da. Wahadzal bukan wahadal tapi wahadzal baladil. Nah, beda kan, ini huruf dza, yang ini huruf da. Huruf qalqalahnya coba kita lihat. Ini ada huruf qalqalah yang mana? Laqad. Iya, laqad. Ini qalqalah apa? Qalqalah sugro. Kita baca laqad khalaqnal. Nah, huruf dal sama huruf o-nya di sini harus memantul karena dia adalah hukum bacaan qalqalah. Di sini juga ada mim sukun bertemu dengan alif tadi yang dibacanya agak berdengung. Padahal ini jelas-jelas hukum idhar syafawi, dibaca jelas. Falahum ajrun, jangan falahum, nggak boleh, falahum ajrun. Sholih sholihah, tadi kita sudah belajar membaca At-Tin dan ibu juga sudah mengoreksi bacaan-bacaan yang masih keliru. Hari ini kita akan berdiskusi. Nih, ada sebuah cerita skenario. Hasan kesulitan membaca Quran surat At-Tin dengan benar karena sering melakukan kesalahan tajwid, seperti pengucapan huruf yang tidak tepat dan kesalahan dalam bacaan matnya. Nah, dia merasa bacaannya itu masih jauh dari sempurna dan membutuhkan bantuan agar bisa memperbaiki bacaannya. Apa yang akan kita lakukan? Nih, kita memecahkan masalahnya. Bagaimana kita bisa membantu Hasan mengidentifikasi dan memperbaiki hukum bacaan Quran surat At-Tinnya? Apa saja kesalahan yang biasa ditemukan pada saat membaca Quran surat At-Tin dan bagaimana kita memperbaikinya? Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Silakan berhitung dari Haris. 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Silahkan soli-solihah berkumpul dengan temannya yang sama-sama mendapatkan nomor yang sama. Kalian bisa menentukan di mana saja tempat kalian belajarnya, asalkan kalian nyaman. Oke, silahkan bisa berkumpul. Setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberikan kalian panduan hukum bacaan tajwid pada Quran surat At-Tin. Nanti kalian silakan pelajari hukum bacaan tajwidnya yang ada pada Quran surat At-Tin. Ibu bagikan terlebih dahulu, silahkan. Kalian bisa mencarinya juga pada buku sumber atau buku pelajaran PAI, buku paket, dan juga Al-Quran. Silahkan Al-Qurannya dikeluarkan. Sudah mulai diskusinya? Coba yang kelompok pertama. Nah, bagus sekali. Silakan nanti kalian dipelajari lagi ada hukum bacaan tajwid apa saja. Misalkan ini ada fi ahsani. Ini kira-kira hukum bacaan apa nih? Mad, jaiz, munfasil. Nah, alif lam qomaria, terus ada kol-kol sukura. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan ya. Bagaimana soli-solihah? Sudah belajar hukum tajwid yang ada di Quran surat At-Tin? Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan lanjutkan dengan penyelidikan. Nah, nanti masing-masing anak dalam setiap kelompoknya membaca Quran surat At-Tin secara individu masing-masing. Misalkan Neng Nadine baca, terus nanti Adit sama Rama dia yang menyimak dan mengkoreksi bacaan Nadine. Mana aja yang salah dicatat. Kalau sudah membaca semua, kalian kumpulkan nih kesalahan-kesalahan apa saja yang kalian temukan di kelompok kalian. Bisa dipahami dari instruksi tugas yang Ibu berikan? Bisa. Oke, bisa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, tadi Eneng bacanya sudah bagus sekali. Tapi di sini tadi ada yang bisa mengoreksi nggak bacaan Tasya yang salah di bagian mana? Ada di kolkolahnya pada ayat keempat, lakot sama kholak. Harusnya? Kenapa salahnya Haris? Karena tidak terlalu memaku, Bu. Oh iya benar. Terus tadi Ibu dengar juga yang di ahsani taqwim. Dia kan mad arid disukun, harusnya panjang 2 harokat. Oke, setelah ini bisa dilanjutkan Haris atau Kaila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Sudah selesai murojaah dan disimak sama teman-temannya? Oke, sudah ditemukan kesalahan-kesalahan apa saja yang ada di kelompok kalian? Kalau sudah, silakan kalian tulis di LKPD-nya. Kalian buat panduan cara membaca yang benarnya seperti apa. Jadi kalian tulis ayat yang tadi dibaca yang salahnya bagian mana, terus kesalahan membacanya seperti apa, kemudian cara membaca yang benarnya seperti apa. Silakan kalian diskusikan selama 20 menit. Ibu, aku ingin bertanya pada ayat keempat yang terakhir, takwim itu teh mad arid li sukun atau bukan, Bu? Coba Ibu lihat. Ya, di sini kan ada mad tabi'i tetapi di akhir atau diwakafkan, berarti dia adalah mad aris li sukun. Begitu, iya, benar sekali. Soli-solihah sudah selesai semuanya? Sudah. Hijau. 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 Hitam. Cara membaca yang benar takwim karena mad arid lid sukun. Oke, luar biasa sekali. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya ingin bertanya, saat yang takwimin kan
harusnya 2 harokat, harus lebih panjang karena itu adalah mad arid disukun. Oke, emang harusnya bacanya gimana Haris? Taqwim. Lebih baik lagi kalau membacanya taqwim karena itu adalah mad arid lisukun kan? Waqaf berarti taqwim. Saya akan membaca dan mengidentifikasi kesalahan tajwid pada Quran surat At-Tin. Yang pertama, ayat keempat, laqad. Qalqalah dibaca tidak memantul. Cara membaca yang benar, qalqalah harus memantul. Yang kedua, ayat keempat, khalaqna. Qalqalah dibaca tidak memantul. Cara membaca yang benar, qalqalah harus memantul. Yang ketiga, ayat keempat, taqwim. Mad arid disukun dibaca 1 harokat, harus dibaca 2 harokat. Yang keempat dan terakhir, summa dibaca gunah, dibaca tidak ditekan. Cara membaca yang benar, gunah seharusnya dibaca ditekan. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari kelompoknya Haris? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Materi membaca Quran surat At-Tin sudah kalian presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan ke kuis nih. Nanti masing-masing dari kalian akan Ibu minta untuk membaca 1 ayat acak yang sudah Ibu sediakan melalui word wall. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan yang pertama Ibu pengen Neng Nadine. Silakan berdiri Neng Nadine. Oke. Nah, di sini ada 8 kotak yang artinya ada 8 ayat. Nanti masing-masing dari kalian cukup membaca 1 ayat saja yang kalian pilih sebagai nilai formatifnya. Oke, silakan yang Nadine mau pilih kotak nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Yang lain bisa dengarkan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Oke, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, bagus sekali. Tadi telah kita pelajari bersama bagaimana cara membaca Quran surat At-Tin yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang berani menyimpulkan? Oke, Neng Dinda, silakan. Apa kesimpulannya, Neng Dinda? Jika ingin membaca Al-Quran, kita harus mempelajari hukum tajwid agar tidak merubah makna dalam ayat tersebut. Oke, beri tepuk tangan buat Neng Dinda. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membaca Quran termasuk At-Tin itu sangat memerlukan pemahaman hukum tajwid. Biar apa? Biar tidak merubah makna dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, kita harus rajin belajar, mengulang-ulang terus materi hukum tajwid yang sudah kita dapatkan dan kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang, Masya Allah. Bagian manakah yang paling kalian sukai dalam proses pembelajaran hari ini? Ada ice breaking, kerja kelompok. Oke, terima kasih Solihah. Untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian ulang kembali materi membaca Quran surat At-Tin di rumah. Jadi setiap hari harus kalian ulang-ulang kembali bacaannya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita masih akan mempelajari mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dengan submateri hukum nun sukun dan tanwin. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Silahkan ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Duduk rapi. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
generasi solih-solihah. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi